Pernah nggak sih lihat seorang pemimpin yang kelihatannya keren banget, karismatik, visinya hebat, tapi ujung-ujungnya gagal total? Hari ini kita bakal bongkar kenapa penampilan sering kali menipu dan kenapa substansi itu jauh lebih penting dalam kepemimpinan. Dengan panduan dari buku Know How karya Ram Jaran, kita akan ungkap 8 keterampilan yang benar-benar jadi penentu kesuksesan. Oke, kita langsung aja ya. Kita tuh sering banget kan terpesona sama cerita tentang pemimpin yang visioner, yang pidatonya bisa bikin kita merinding. Tapi, gimana kalau semua pesona dan karisma itu sebenarnya cuma pengalih perhatian dari apa yang benar-benar penting? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Perang abadi antara kelihatan hebat sebagai pemimpin dan beneran jadi pemimpin yang hebat. Mari kita lihat gimana perbedaan tipis ini bisa jadi penentu antara sukses dan hancurnya sebuah perusahaan. Coba bayangin dua CEO ini. Di satu sisi, ada Nick. Wah, dia ini paket lengkap. Karismatik, jago ngomong, pokoknya idaman banget deh. Tapi perusahaannya anjlok sampai bangkrut. Terus ada Bill. Mungkin dia nggak seglamor Nick, nggak sewah penampilannya, tapi dia punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Substansi buat benar-benar menang di dunia bisnis. Dan ini dia kesalahan fatalnya. Dewan direksi itu silau sama penampilan Nick. Mereka terhipnotis sama karismanya, bukan sama kemampuannya mengeksekusi rencana. Mereka lebih milih cangkang yang bagus daripada isi yang berkualitas. Dan kesalahan itu harganya mahal banget. Substansi inilah yang disebut Ram Charan sebagai know-how. Jadi, ini bukan soal pesona, bukan soal bakat dari lahir. Know-how itu adalah keterampilan nyata yang bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa dikuasai untuk secara konsisten membuat keputusan yang benar, dan, yang paling penting, membawa hasil. Dan yang paling keren, substansi ini bukan hal gaib atau bakat bawaan. Charan memecahnya jadi 8 keterampilan spesifik yang bisa dipelajari siapapun yang mau berusaha. Yuk kita lihat apa aja 8 fondasi kepemimpinan ini. Nah, ini dia cetak birunya. 8 pilar ini semuanya saling nyambung. Anda harus bisa memposisikan bisnis biar menang sambil terus waspada sama perubahan eksternal. Tapi strategi sehebat apapun nggak ada artinya tanpa eksekusi kan? Makanya Anda harus jago menilai orang, membentuk tim yang solid, dan mengelola sistem sosial biar semua bergerak bareng. Terus biar energinya gak buyar, Anda perlu menetapkan tujuan yang jelas dan prioritas yang super tajam. Ini kerangka kerja yang komplit banget. Dari 8 keterampilan tadi, ada satu yang menurut Charan itu paling fundamental. Kita sebut saja yang pertama di antara yang setara. Mari kita fokus ke sini. Memposisikan. Ini adalah seni menempatkan bisnis Anda di jalur yang paling bisa menghasilkan uang. Semuanya itu, intinya, balik lagi ke pertanyaan super simple ini, yang dulu pernah ditanyakan oleh CEO Shears. Kenapa pelanggan harus milih kamu, bukan kompetitor? Kalau Anda sebagai pemimpin nggak punya jawaban yang jelas dan meyakinkan, wah, itu tanda bahaya buat bisnis Anda. Coba deh kita lihat Walmart sama Target. Jelas banget kan bedanya di kepala kita? Walmart itu soal harga paling murah, titik. Sementara Target itu soal barang keren yang harganya pas di kantong. Kejelasan inilah hasil dari kepemimpinan yang punya know-how positioning yang kuat. Kita sebagai konsumen jadi nggak bingung mau kemana, tergantung apa yang kita cari. Tapi positioning yang keren hari ini, besok bisa jadi rongsokan. Know-how sejati itu adalah tentang melihat perubahan di luar sana dan punya nyari buat melakukan reposisi sebelum semuanya terlambat. Coba pikirin industri koran deh, yang kelamaan diam waktu tsunami digital datang menghantam. 7 miliar dolar. Sebanyak itulah pendapatan iklan yang direbut Google dari industri koran di Amerika Serikat cuma dalam 1 tahun di 2005. Satu guncangan besar yang meruntuhkan sebuah industri karena banyak pemimpinnya gagal melakukan reposisi di waktu yang tepat. Oke. Punya positioning yang tepat itu langkah pertama yang krusial. Tapi setelah itu apa? Anda harus bisa mengeksekusi strategi itu. Dan eksekusi selalu kembali ke 3 hal. Orang, tujuan, dan prioritas. Nah, disinilah 2 know-how lain masuk. Pertama, mengelola sistem sosial. Ini bukan cuma soal, ayo teman-teman kita kerja bareng ya. Bukan. Ini tentang merancang cara kerja tim Anda. Gimana rapatnya, gimana info disebar, gimana keputusan diambil. Tujuannya cuma satu, efisien dan cepat. Kedua, menetapkan prioritas yang tajam. Pemimpin hebat itu nggak punya 20 prioritas. Mereka cuma punya 3-5 hal paling penting. Dan mereka pastikan semua orang, semua sumber daya, semua energi fokus ke sana, tanpa kompromi. Oke, sekarang ini bagian yang sering banget disalahpahami. Sifat pribadi Anda, entah itu percaya diri, terbuka, atau realistis, itu bukan know-how. Tapi sifat-sifat itu ibarat amplifier. Dia bisa menguatkan know-how Anda atau malah merusaknya.
Contohnya, percaya diri. Ini bagus banget kan? Bikin kita berani ambil keputusan. Tapi kalau kelewatan batas, jadinya apa? Narsis. Merasa paling benar, jadi nggak mau lagi dengar kabar buruk atau kritik. Dan bagi seorang pemimpin, menutup telinga dari kebenaran yang pahit itu adalah resep pasti menuju bencana. Jadi, semua ini membawa kita ke satu kesimpulan akhir yang sangat kuat dan benar-benar mengubah cara kita memandang kepemimpinan. Lupain deh ide kalau pemimpin itu dilahirkan. Itu mitos. Pemimpin sejati itu ditempa. Mereka dibentuk lewat latihan yang disengaja dan terus-menerus dari 8 know-how ini. Ditambah dengan refleksi yang jujur tentang gimana kepribadian mereka bisa mendukung atau malah jadi penghalang. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat Anda renungkan. Saat Anda melihat diri sendiri atau menilai para pemimpin di sekitar Anda, apa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat seseorang yang sibuk memoles bentuk, penampilan luar dan citra? Atau Anda melihat seseorang yang sedang berjuang keras membangun know-how, substansi nyata yang akan meninggalkan warisan berupa hasil, bukan sekedar kenangan tentang betapa karismatiknya dia dulu? Pilihannya ada di tangan Anda.